temukan jauh di sana, takkan ku alami dalam hidup ini. Suasana mempesona, ku temukan jauh di sana, takkan ku alami dalam hidup ini. Mungkin dalam hidup nanti. Di sini ada beberapa tamu ya yang berasal dari luar kelas kita. Saya ucapkan selamat datang, terima kasih atas partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber tamu kita, tamu istimewa kita dari S2 Universitas PGRI Semarang. Ya, oke, untuk sementara matikan dulu ya mikrofonnya. Nanti Pak Dr. Harjito akan mengajak para peserta, terutama dari kelas saya, untuk berinteraksi, tapi tidak menutup kemungkinan peserta dari luar boleh juga berinteraksi dengan beliau. Baik, saya akan perkenalkan dulu Mas Dr. Harjito M. Hum ini adalah alumni Universitas Gadjah Mada, jadi pasca sarjananya dan program doktornya di Gadjah Mada. Mengapa saya undang beliau ke kelas ini? Karena disertasi beliau itu tentang sastra anak, ya. Jadi ada sastra anak kaitannya dengan resistensi, kaitannya dengan kajian perempuan di dalam teks sastra. Jadi di sini Anda bisa bertanya berbagai macam hal, terutama yang terkait dengan sastra anak, ya. Apa yang ingin kalian ketahui tentang apa itu sastra anak, silahkan bertanya pada beliau. Tentu beliau sudah memiliki pengalaman yang cukup luas tentang itu karena studinya, ya. Anda tahu bahwa studi doktoral itu memerlukan ikhtiar membaca literatur yang amat banyak, sehingga mungkin ya tentu mungkin tidak sebanyak kita lah membaca persoalan ini. Karena itu mari kita berikan kesempatan kepada Pak Dr. Harjito. Sebelum itu saya ingin mengingatkan kembali kepada peserta, nanti ada daftar hadir yang harus diisi dalam bentuk Google Form. Nanti bisa dilihat di chat ya setelah perkuliahan atau selama perkuliahan ini berjalan. Kemudian pada peserta, khusus untuk peserta perkuliahan ini, saya memang mewajibkan mengaktifkan kamera, ya, mengaktifkan kamera. Kalau peserta dari luar kelas ini opsional. Baik, Mas Harjito, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada para peserta. Ya, sekali lagi perkuliahan ini tidak ada sertifikatnya, jadi makanya di poster itu saya takutnya nanti ada yang nanya link sertifikatnya di mana. Ini tidak ada sertifikatnya karena ini sepenuhnya forum amal jariahnya kawan saya dari Semarang ini. Ya, katanya kalau nanti orang sudah pergi ke dunia yang lain, itu amal jariah yang akan membantu kita di sana. Dan hari ini adalah ikhtiar itu antara lain. Saya persilakan kepada Mas Dr. Harjito M. Hum untuk menyampaikan presentasinya. Silakan. Ya, terima kasih Mas Ainul, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Teman-teman semua, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya biasanya kalau ngajar di kelas, saya perlu interaksi ya, tanya jawab begitu supaya tidak terlalu monolog. Termasuk di sini nanti saya juga akan mudah-mudahan bisa berinteraksi supaya bisa saling mengisi ya. Saya merasa bahwa kita bisa saling berbagi
pengalaman, pengetahuan dalam segala hal, dan bisa saja yang saya sampaikan benar, bisa saja yang saya sampaikan keliru. Oleh karena itu kita perlu dialog ya, dan itu baik untuk dunia ilmiah ya. Nah, kebetulan hari ini saya diberi kesempatan untuk berbicara, ngomong tentang penelitian sastra anak. Ini barangkali karena disertasi saya dulu juga tentang sastra anak. Sastra anak saya lebih menjurus ke cerita tradisional ya. Cerita tradisional, cerita rakyat yang ada di Jawa Tengah. Karena minat saya terutama berkaitan dengan kajian perempuan, saya arahkan ke sana. Jadi karena kalau studi S2, S3 sudah mulai harus menjurus ke hal-hal yang lebih kecil ya. Kalau lebih kecil, lebih spesifik itu menjadi semakin lebih baik gitu. Kalau nanti dirasa saya agak terlalu cepat, tolong diingatkan ya. Biasanya saya itu kalau ngajar yang offline, saya banyak berhumor ya, tapi karena ini online, direkam itu jadi nervous juga ya, karena direkam, jadi ada suasana direkam, wah ini kudu harus agak hati-hati. Oh ya, mungkin juga dalam beberapa hal nanti, karena di dalam keseharian saya campur aduk dengan bahasa Jawa, mungkin ada 1-2 bahasa Jawa saya yang muncul ya, termasuk dialek saya tentu saja. Kalau dialek saya nggak bisa menghilangkan itu. Oke, kita masuk ke materi ya. Penelitian sastra anak. Sastra anak itu apa sih? Ya, mungkin lebih tepat ke arah karya sastra ya. Jadi yang kita bicarakan karya sastra ya. Karya sastra anak itu apa sih? Tapi sebelum saya nanti bertanya, saya bacakan dulu ya, saya pancing dulu ya teman-teman ya. Ini di samping kanan kiri saya penuh dengan persenjataan saya ya, jadi sudah saya siapkan untuk acara ini. Ini saya ambil dari, wah ini salah satu ini buku saya ini. Nah, oh nggak kelihatan ya karena saya pakai background ya. Disebutkan saja judulnya. 366 cerita rakyat Nusantara. Ya, ini saya bacakan sedikit. Ya, saya bacakan sedikit. Ini pengarangnya Daryatun, cerita rakyat Kalimantan Selatan, Datung Ayuh dan Bambang Siwara. Dahulu kala, Ning Bahatara menurunkan Ayuh dan Bambang Siwara dari alam Patilarahan ke bumi. 2 bersaudara itu diturunkan di atas batu. Batu itu sekarang dapat kita temui di tengah sungai Amandit. Di atas batu itu terdapat puluhan pasang bekas telapak kaki. Daerah di sekitar batu itu kemudian dinamakan Batu Bintihan. Daerah itu terletak di Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan. Nah, satu paragraf sebelum menjawab sastra anak, kita agak keluar sedikit, meluas sedikit. Kira-kira yang disebut sastra itu apa? Nanti baru kita akan masuk ke sastra anak. Kira-kira yang disebut sastra, karya sastra itu apa? Adakah yang bisa menjawab atau memberi penjelasan? Silahkan. Baik, silakan yang bisa langsung nyalakan mikrofonnya supaya langsung terzoom. Oke, belum ya? Saya bacakan satu paragraf lah. Saya bacakan satu paragraf lagi coba. Mungkin paragraf setelah lagi satu paragraf ya? Bisa jawab ya. Oh, oke. Ayuh dan Bambang Siwara mulai menjalani kehidupan sebagai manusia di hutan belantara Kalimantan. Sebagai bekal, Ning Bahatara memberikan sebuah buku yang berisi sejumlah petunjuk. Kedua bersaudara itu sepakat membagi buku petunjuk itu. Ayung kemudian memotong buku itu secara diagonal, sehingga buku itu dinamakan buku
barincung, yang berarti buku yang dipotong secara diagonal. Iya, yang saya baca adalah salah satu sesuatu yang bisa disebut sebagai karya sastra. Nah, apa yang kira-kira disebut sebagai karya sastra? Adakah yang bisa membantu saya menjawab ini?